Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini kita bersama-sama di dalam sekar semakin dekat dengan Kristus. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk menikmati bagaimana tangan Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, pimpinlah kami, terangilah kami agar kami bisa diterangi melalui kebenaran firman-Mu. Berkati juga pekerjaan sepanjang hari ini yang akan kami lalui dan akan kami kerjakan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ayat perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudari-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saya sangat terberkati dengan ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa seorang yang percaya di dalam Tuhan, seringkali disebutkan bahwa mereka memiliki satu kepercayaan, keyakinan di dalam Tuhan, bukan karena melihat, tetapi ada sesuatu hal yang merupakan inti dari iman mereka kepada Kristus. Ibrani 11 ayat 1 berbunyi kepada kita bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di dalam hal ini Paulus juga memberikan penekanan kepada kita, terutama kepada jemaat Korintus yang saat ini tengah diberikan surat ini oleh Paulus, di mana jemaat ini tengah berada dan di dalam badai kehidupan yang sulit, di dalam penderitaan. Di sini Paulus hendak memberikan satu penghiburan kepada jemaat-jemaat ini, bahwa mereka yang berada di dalam Tuhan dengan keadaan yang terjadi saat ini bukan satu hal yang menjadi kemunduran di dalam kita beriman kepada Tuhan. Oleh karena itu di dalam hal beriman sebetulnya kita menjadi percaya bagaimana Tuhan itu berdaulat kepada kita meskipun dalam keadaan kita tidak melihat. Karena hidup di sini disebut sebagai dalam konteks Yunani bahwa peripoteo, yang artinya sebuah kata yang sering dipakai yang melukiskan seluruh hidup orang percaya, di mana hidupnya sepenuhnya percaya berada di bawah kedaulatan Tuhan yang besar itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita meyakini kita memiliki Tuhan, kita meyakini, kita percaya, kita beriman kepada Tuhan yang merupakan Allah kita saat ini. Dan kita juga meyakini bahwa Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Namun satu pertanyaan kepada kita adalah, sejauh mana kita beriman kepada Tuhan yang menghasilkan kita menjadi orang percaya, yang menghasilkan kita menjadi orang yang taat di dalam Tuhan kita. Ketaatan seorang percaya bisa dilihat ketika dia beribadah kepada Tuhan, ketika dia rajin membaca firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-harinya, memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Bahkan dia terus memprioritaskan firman Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu,
Penggambaran ini merupakan satu bukti bagi kita sebagai orang percaya. Sebagaimana yang digambarkan oleh Paulus di sini, Bapak Ibu, bahwa mereka yang saat ini tengah berada di dalam kegolatan iman dan mau mereka diteguhkan, ya, meskipun mereka tidak melihat, namun iman di dalam Yesus Kristus itu yang membuat mereka bisa berada di dalam Tuhan, tetap berpegang teguh hanya di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudari-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ini menjadi satu ingat-ingatan bagi kita juga sebagai orang percaya, bahwa kita juga memiliki satu keyakinan di dalam Tuhan. Namun, di dalam perjalanan iman ini seringkali kita terjatuh, membuat kita tidak taat kepada Kristus, tidak taat kepada Allah kita. Seharusnya bahwa orang yang berada di dalam Tuhan itu memiliki satu keyakinan, ya, keyakinan yang teguh di dalam Tuhan, sama seperti kehidupan Abraham. Abraham yang telah menyerahkan anaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan di Gunung Moria pada saat itu satu pernyataan iman yang begitu luar biasa, ya. Oleh karena itu, bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan ini di dalam Ibrani dituliskan beberapa orang-orang yang diselamatkan karena beriman kepada Yesus Kristus. Oleh karena iman inilah yang membuat mereka tidak menghitung ataupun tidak istilahnya tidak bersedia atau tidak bersedia, melainkan mereka bersedia apapun yang mereka miliki untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, sebagaimana kehidupan Abraham yang tidak menyia-nyiakannya anaknya yang dia kasihi. Dia tahu bahwa melalui keturunan Abraham yang akan lahirlah seorang orang yang dipilih Tuhan, yang merupakan di mana keturunan yang dari Abraham ini yang disebut sebagai Ishak, ya, yang merupakan anak pilihan. Tetapi anak pilihan ini akan dipersembahkan. Begitu kuatnya iman itu, sehingga apa yang dia miliki, dia persembahkan untuk Tuhan untuk menjadi taat. Dia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya, tetapi dia mau taat kepada Tuhan. Demikian di dalam hal kita beriman kepada Tuhan, sejauh mana kita taat kepada Tuhan sehingga kita bisa memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, sejauh mana kita memprioritaskan? Sehingga disebutkan bahwa ketika kita beriman, kita tidak percaya bukan karena melihat, tetapi percaya karena kita melihat. Kita menyaksikan, kita menikmati, kita mengalami bagaimana Tuhan itu berkarya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lewat sakit penyakit, ya, lewat kesusahan, lewat usaha kita, lewat pergumulan kita. Tuhan berkarya di situ, di dalam setiap area di dalam kehidupan kita. Namun bagaimana kita melihat itu? Yaitu ketika kita mau berelasi dengan Tuhan di dalam firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih sebagaimana seorang Abraham, ya, yang Tuhan pakai untuk menyatakan bagaimana kasih Tuhan. Bila kami juga menjadi meyakini bahwa iman di dalam Yesus Kristus itu yang membuat kami semakin melihat bagaimana tangan Tuhan memelihara kami dengan begitu dahsyat. Terima kasih Tuhan, pimpinlah hati kami, pimpinlah iman kami, dan pimpinlah kehidupan kami sepanjang hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.